Ko Ivan tuh pernah bilang di salah satu podcastnya kalau HW itu kayak Marriott, kayak jalan tolnya gitu. Oke. Maksudnya brand-brandnya yang Ya, dibawanya kayak misal Akasta ini atau ya, apapun itu mobilnya gitu. ya, ya, Nah kan belakangan ini Ko Ivan buat reels atau nyari-nyari orang founders yang buat di invest atau buat di ya, nurture kan. ya. Boleh diceritain nggak kok? Kayak kriterianya apa sih? Apa yang kau lihat lihat dalam founder-foundernya itu buat di invest atau di nurture? Gua kasih lu contoh ya. Sorry, sekarang udah berapa berapa banyak ya kok? Yang gue invest Ya invest. Outlet 23, ada HW Pots, ada media, Holy Flux yang gue sama si Auri itu, Ah, sama si Luke. Terus gue bikin lagi ada media lagi SVI. Terus gue ada bikin yang terbaru ini, gue lagi mau bikin semacam reclub hmm, tapi lebih general, nggak buka, tahu tuh. nggak cuma buat padel, Hmm, tapi bisa ya buat party, hmm, ngumpul, PT-PT, ya. lari. Gue lagi bikin namanya kalau nggak salah Sosia, Soon to Launch. Hmm. eh di luar Holy Wings apa lagi ya yang gue ini? Banyak sih, ada interior, Kalau kontraktor kalau interior. kayak gitu atas nama Holy Wings atau Ko Ivan ya? Enggak, nama oh gue masuk pakai duit Holy Wings, tapi atas nama orang lain, gue nggak masuk pribadi. Nah, gimana cara Ko Ivan kayak lihat foundernya gitu? Kriterianya apa aja? Kalau lihat founder, ya kecocokan lah ya, cari kalau memang ada chemistry oke, terus gue lihat pembukuannya oke, eh terus visinya menurut gue bisa saling gedein. Hmm? Jadi gue nggak mungkin tuh tiba-tiba gue invest ke pasar mungkin juga ya pasar rakyat. Maksudnya kayak yang nggak berhubungan itu terlalu jauh sama Holy Wings. Jadi gue tidak memberikan benefit buat dia, dia tidak memberikan benefit buat gue juga. Hmm. Kalau seperti media kan gue bisa placement gitu. Hmm. Jadi gue bisa ini omset pertama dari gue nih. Hmm. Jadi kan membantu medianya nih. Ya. Nah media yang dipromosiin pertama kita nih. Hmm. Nah kan jadi kan ada mutual beneficial kan. Ya. Nah kriteria pertama kita tuh itu sih. Sama ya lihat orangnya lah. Ada chemistry apa enggak. Kalau dari founder personalnya dia harus ada kayak traits apa gak harus orangnya misal kerjanya work ethicnya sama kayak Ko Ivan atau Kalau orangnya tuh nyari harus yang muda banget. nggak ada sih. Kalau lihat yang work ethic sama gue kayaknya jarang deh. Hmm. Cuman ya yang kelihatan sih sebenarnya work ethics, gue sih ambisi terlalu gede mungkin ya. Tapi kalau work ethics sih rata-rata yang gue pilih work ethicsnya bagus sih. At least mungkin gini, dia nggak takut gue masuk itu udah bagus. Dia nggak takut Ko Ivan ada di. Iya dong, kan kita pace super cepet nih. Hmm. At least dia mau bawa kita untuk masuk ke dia gitu. Dan gua lihat, oh ini orang sanggup nih nerima kita. Hmm. Maksudnya ini orang sanggup nih kita masukin gitu. Nah Hmm. itu udah cukup sih buat gua. Kalau ada case nih, kalau misal projectnya tuh menarik banget, tapi Foundernya kayak nggak jelas gitu. foundernya nggak jelas atau biasa aja gitu. Ya nggak mau lah. Lebih baik kayak gitu, biasa aja, bukan nggak jelas. Lebih baik kayak gitu atau foundernya jago banget tapi projectnya biasa aja gitu. Kayak harus gak sih yang lebih duluan mana? Orangnya atau projectnya? Konsep itu yang bawa kita mau ketemu orangnya. Tapi orangnya itu yang bikin kita mau masuk duit. Hmm. Ngerti nggak? Jadi konsep itu kan, misal lu approach gua nggak kenal lu gitu misalnya. Gue punya konsep ini nih. Kalau dari awal konsepnya nggak menarik, nggak usah kenal orangnya deh. Balas aja gue males. Hmm. Anjir, tapi ya sorry ya. Tapi memang begitu gitu. Kalau konsepnya aja nggak menarik, ngapain gue lihat gitu? Ya. Ya pasti awal dari konsep dulu dong menarik. Hmm. Setelah konsep menarik, gue lihat orangnya. Orangnya oke nggak? Kalau orangnya nggak oke ya nggak lanjut. Hmm. Pembukuannya make sense nggak? Kayak bener nggak pembukuannya ini gitu. Kita cek kan, kita ada audit kan. Kalau auditnya bener, orangnya menurut kita oke ya kita masuk gitu. Company-nya harus hijau kah? Kalau Ko Ivan pengen masukin. Ya kalau nggak hijau males juga lah. Ngapain kita di dalam, jadi kita bukan juru selamat masalahnya. Jadi ya kita masuk karena mau sama-sama, bukan sama-sama untung lah ya. Jadi kayak win-win lah ya. Hmm. Kalau kita masuk cuman buat ngewinin dia, ngapain kita masuk gitu. Ko Ivan pernah bilang di salah satu podcast tuh kalau Ko Ivan itu nggak punya 5-year plan ya. Jadi kayak apa yang Oke. ada ke depannya ya hajar aja gitu. Ya, Kayak yang depan dikerjain aja gitu. ya. Tapi kemarin
Atlas itu di 2020 kan kena COVID. Ya. Itu kan tetap dibuat kan, tetap Tetap nggak kita lanjutin sampai dilanjutin jadi sampai ya. selesai kan. Ya. Nah itu kenapa kok? Kayak bisa diceritain nggak ya? Kayak perbedaannya apa? Kan kalau lanjut dibuat kan artinya kayak punya planning, cara ngebedain conviction sama kayak halu atau apapun itu gimana sih? Oke. Oke, gini. Kalau ngomong gua nggak punya 5 year plan. Gua nggak percaya sama 5 year plan. Gimana ngomongnya? Gua punya 5 year plan mah punya. Gua percaya sama 5 year plan juga percaya. Tapi bukan itu concern gua. Concern gua tuh segala sesuatu yang bakal terjadi besok dulu. Jadi yang kita fokuskan adalah apa yang bakal terjadi besok. Jadi masalah besok dulu yang kita selesain. Yang lain itu ngikutin. Kayak misal Akasta lah contohnya. Akasta ini kan kita udah punya nih plan dari awal. Akasta mau nanti konsepnya seperti dining show yang ada di Dubai gitu. Tapi kan yang paling penting along the way, maksudnya along the way itu misalnya sampai perjalanan bener-bener sampai yang kita mau pertama kali, itu pasti banyak berubah banget. Ngerti nggak? Jadi kita cocokin lagi, oh rasanya harus ini, makanannya harus ini. Maksud gua tuh prosesnya tuh, yang penting itu sebenarnya prosesnya, bukan goal 5 tahunnya. Karena goal 5 tahun ini bisa berubah kapanpun. Bahkan besok pun udah bisa berubah nih konsepnya. Tapi proses menuju ke sananya itu yang penting banget. Jadi Ko Ivan nggak percaya planning? Gua ada planning, tapi gua nggak mau stuck sama planning itu. Gini, lu mau jadi orang paling kaya gitu kan. Let's say nomor 10. Nomor 10 misal 10 besar Indonesia gitu. Dalam 20 tahun, lu mau jadi orang paling kaya di Indonesia 10 besar gitulah intinya. Tapi along the way lu secara proses, wah kayaknya gua nggak bisa kesana deh, atau kayaknya itu bukan itu yang gua mau deh. Terus gimana dong? Lu harus pakem mama itu nggak? Nggak di pivot? Ya bisa aja kan di pivot. Jadi kan sebenarnya nggak penting dong jadi 10 year planning lu. Kalau lu nggak happy, oh ternyata gua nggak happy untuk jadi orang paling kaya gitu. Gue dulu punya cita-cita menjadi orang paling kaya. Gue sekarang udah nggak punya cita-cita itu. Terus buat apa? Lu terlalu, oh karena itu plan gue harus dapat. Enggak juga dong. Along the way kan lu dapat prosesnya. Misalnya di proses itu, oh ternyata gue nggak kayak gitu, gue kayak gini. Ya udah, ikut yang besok aja gitu. Nggak usah ikut yang 5 tahun. Tapi kapan bisa tahunnya gitu? Kalau ini itu emang waktunya buat pivot atau ini itu waktunya buat stand gitu? Masa setiap kali muncul pemikiran kita harus nggak mau jadi orang terkaya langsung nggak Pivot gitu. Ya langsung pivot. Ya perlu battling dengan diri sendiri juga kali ya. Gue lebih percaya proses sih daripada tujuan. Intinya sih itu. Kalau tanya kapan bisa tahu tujuan itu harus diganti gitu, karena prosesnya seperti ini. Ya menurut aku pada saat lu udah merasa itu nggak worth it lah ya. Kayaknya ini bukan gua deh. Ya menurut aku yang unik dari Ko Ivan tuh kayak satset gitu sih, kayak bisa pivot tapi nggak, entah ya, aku belum nemu penjelasannya sih kayak kenapa, apa poinnya gitu buat berubah atau buat pivot. Apa poinnya gua berubah atau pivot? Anjir, gue juga nggak tahu lagi. Gua percaya sih proses itu lebih penting dari tujuan. Gak tahu, aku lebih ke goal apa lebih ke proses ya, Luke? Apa goal juga ya? Susah sih dua itu ya ngomongnya ya. Kalian kecil-kecil anak Gen Z, goalnya udah punya goal hidup belum? Hah? Pengen jadi orang lain. Iya, rumusnya apa ya melakukan pivot ya? Gue juga nggak tahu loh. Kalau lu nggak tanya juga gue nggak kepikiran apa yang membuat gue pivot ya. Kadang gue ngerjain wellness, kadang gue ngerjain restoran. Apa gue yang aneh ya? Aneh-aneh tapi Yang aduh itu mah cuma omongan orang lah. Aslinya nggak tahu, gue aja nggak tahu gue punya nggak ya. Nggak tahu gue. Rumusnya gue nggak bisa jawab sih. Cuman gue yang orang lebih percaya proses. Hidup itu proses.